Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat subscribe-ku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membagikan sebuah doa, yaitu doa untuk menghilangkan kesedihan karena banyaknya hutang. Namun sebelum saya lanjut tentang apa doanya, dengan penuh kerendahan hati saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk terus mendukung channel yang kecil ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan like dan share video ini. Dan bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda dan segera mengabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan Anda. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah para pemirsa dan sahabat subscribe-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun doa yang dimaksud yaitu dengan membaca Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Saya ulang sekali lagi doanya, Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, ketahuilah olehmu, dialah Allah yang mempunyai ciptaan dan suruhan. Maha mulia Tuhan semesta alam. Adapun faedahnya, dihikayatkan bahwa pada zaman dahulu kala terdapat seorang lelaki yang amat kaya raya. Tetapi karena dia bukanlah orang yang pandai mengatur hartanya, sehingga hidupnya pun dililit oleh hutang akibat usahanya yang gulung tikar. Kehidupannya pun akhirnya menjadi membosankan, menyedihkan dengan setumpuk beban hutang yang harus dipikulnya. Hingga pada suatu malam ia keluar dari rumahnya, pergi berjalan-jalan mengelilingi daerah sekitarnya. Sampai larut malam, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan amat merdu. Si fakir mendengarkannya demikian khusyuk setiap ayat yang dibaca oleh orang tersebut, hingga ketika bacaan itu sampai pada ayat yang berbunyi, Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, Quran Surat Al-A'raf ayat 54, hati si fakir tersentuh dan terkesan dengan ayat tersebut, sehingga ia pun mengulangi bacaan tersebut secara berulang-ulang seraya meneruskan perjalanannya tanpa tujuan. Tidak lama kemudian ia mendengar azan subuh berkumandang, suatu pertanda bahwa hari telah pagi. Ia pun bergegas pulang untuk menunaikan kewajibannya untuk sholat subuh. Setelah itu ia berusaha untuk memejamkan matanya karena kelelahan akibat semalam tidak tidur. Namun tak juga ia berhasil memejamkan matanya. Akhirnya ia duduk bersandar di serambi rumahnya sambil membaca ayat Al-Quran yang semalam membuat hatinya amat tersentuh dan terkesan. Tidak beberapa lama kemudian datanglah seorang lelaki bertamu ke rumahnya. Si fakir segera mempersilahkan masuk tamu yang tidak dikenalnya itu seraya bertanya, "Ada keperluan apa pagi-pagi begini Anda datang kemari?" Tamu tak dikenal itu menjawab, "Aku datang kemari karena ingin meminta tolong kepada Tuan." Si fakir menjawab, "Maaf, sebenarnya aku bersedia menolong Anda, tetapi dalam hal ini aku tak berani, karena Anda sendiri mungkin sudah tahu bahwa aku adalah orang yang miskin lagi melarat, sehingga tidak ada jaminan kalau nantinya uang Anda terpakai olehku." Mendengar kejujuran orang tersebut, sang tamu kemudian berkata, "Jika itu yang menjadi kekhawatiran Tuan, tidak apa-apa, Tuan boleh memakainya jika Tuan memerlukannya," seraya menyodorkan uang yang hendak dititipkan itu kepada si fakir. Kemudian ia pun pamit undur diri. Beberapa hari kemudian datanglah serombongan kafilah dengan membawa barang dagangan dari luar kota. Rupanya barang-barang dagangan itu dibeli oleh si fakir dengan uang yang telah dititipkan kepadanya beberapa waktu yang lalu. Oleh si fakir, barang-barang dagangan tersebut kemudian dijual dengan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga ia pun tidak lagi menjadi orang yang fakir lagi melarat. Tidak berapa lama dari perniagaan itu pun telah berkembang dengan pesatnya, sehingga dalam waktu yang singkat ia telah memiliki tanah yang luas dan ternak yang banyak. Beberapa hari kemudian, sang tamu itu datang untuk mengambil uang yang dulu pernah dititipkan kepadanya.
Lelaki pemilik rumah bergegas mengambil uang titipan tamunya seraya berkata, "Dengan menggunakan uang titipan Anda, aku membuka usaha perniagaan dan kini aku telah memiliki keuntungan yang demikian berlipat. Beberapa hektar tanah dan hewan ternak, dan hari ini Anda datang untuk mengambil uang yang Anda titipkan dulu. Maka aku akan menyerahkan uang titipan tersebut beserta dengan keuntungannya." Mendengar keputusan perkataan sang pemilik rumah tersebut, sang tamu kemudian berkata, "Uang yang dititipkan dahulu aku berikan kepada Tuan beserta keuntungannya juga. Aku ini adalah malaikat penjaga atau khodam ayat yang senantiasa Tuan baca." Lalu malaikat itu menghilang dari hadapannya. Setelah kejadian itu, ia pun mendawamkan membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya dan akhirnya ia pun menjadi jutawan yang dermawan. Demikianlah, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabatku semua, manfaat di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.